Selamat pagi, selamat bertemu kembali di perkuliahan Lab Desain Sistem Informasi Akuntansi. Saya harap kita semua masih bisa tetap bersyukur meskipun di tengah pandemi corona yang masih belum ada titik terang akan berakhirnya kapan. Tidak apa-apa, sambil menunggu kejelasan kita tetap semangat ya belajar menuntut ilmu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai formulir. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai flowchart, teknik pendokumentasian menggunakan flowchart. Kita belajar komponen penyusun flowchart apa saja. Sekarang kita lanjut mau lebih detail lagi mengenai formulir. Formulir itu apa? Untuk sekilas, formulir itu kemarin juga menjadi salah satu elemen penyusun flowchart ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita maju ke materinya saja ya. Oke. Kemarin kita belajar simbol-simbol dari flowchart ya. Dari dokumen, data, decision, hingga tombol proses awal dan akhir. Yang kalian perlu perhatikan di sini, formulir yang flowchart sering juga disimbolkan sebagai dokumen. Simbolnya seperti ini ya. Jadi form itu nanti kita akan belajar lebih detail lagi, ada banyak, dan kita akan belajar di saat apa saja sih kita menggunakan form itu. Kemarin kita juga belajar mengenai simbol-simbol kalau proses yang dilakukan secara otomatis atau elektronik simbolnya kotak ya nih ya. Tapi kalau proses manual simbolnya seperti trapesium. Kemudian untuk menampilkan data simbolnya jajar genjang. Kemudian input manual simbolnya juga sama, trapesium. Kemudian yang sering kita pakai decision. Dan start dan stop seperti ini, flow-nya seperti ini. Anak panah. Nah, kita kemarin sudah belajar cara penggunaan flowchart. Kita belajar yang sederhana saja dulu. Flowchart ketika kita melakukan pembelian offline di toko retail terdekat di rumah kalian, misalnya ke toko kelondong atau ya yang toko retail modern lah, yang huruf depannya A sama I. Nah, kalian sudah tahu lah alur pembeliannya bagaimana sih. Kita diawali dengan mulai kita datang, yang kita lakukan apa? Memilih barang. Kita mencari barang yang akan kita beli ya. Kita memilih apa? Sabun, sampo, atau yang lain. Kemudian setelah dipilih, kita memilihnya secara manual ya. Ini ya, proses manual. Setelah kita memilih secara manual, kita mendapatkan, setelah itu kita langsung ke kasir. Di kasir kita melakukan pembayaran. Tapi biasanya di kasirnya juga akan menanyakan, apakah ada tambahan yang lain Pak Bu? Nah, jika ya, kalian bisa memilih barang yang akan ditambah apa. Tapi biasanya yang ditawarkan kasirnya kan barang-barang yang sedang in. Misalnya kalian membeli gula pasir, kalian kadang ditawarin minyaknya tidak sekalian. Nah, setelah di kasir, setelah cukup melakukan pembayaran, apabila barangnya tidak ditambah, maka
kasir akan melakukan proses pelunasan pembayaran, dan dilakukan proses pembayaran itu, pelunasan itu akan muncul dokumen atau form, biasanya struk ya, yang dicetak menggunakan printer thermal. Printer thermal itu apa? Printer yang ketika hasil cetaknya sudah dicetak, selang beberapa lama tulisannya akan hilang karena basicnya menggunakan panas saja atau thermal. Setelah cetak nota, barang bisa kalian ambil. Setelah itu selesai, kalian boleh pulang. Ini saya buat sesederhana mungkin ya, supaya tidak terlalu repot. Harusnya di sini ada pelunasan, tapi sudahlah, ada misalnya ada kembalian juga kan bisa dimasukkan ke flowchartnya. Beda apa, tapi flowchart seperti ini sudah menggambarkan alur pembelian offline. Mungkin bisa beda-beda, bisa kalian lengkapi. Kemarin kita juga udah membuat tugas mengenai flowchart pembelian online. Oke, sudah saya terima tugasnya, sudah saya koreksi, sudah saya beri komen yang versi kalian bisa kalian pelajari lebih lagi. Dan ini saya bikin flowchart di versi saya, karena yang punya kalian ada yang tidak dilakukan pelunasan, terus ada yang tidak sampai dengan pengiriman barang. Nah, ini saya buat lagi lah supaya kalian lebih jelas. Kalau flowchart pembelian online seperti apa sih? Mulai kalian buka komputer, buka HP, kalian mencari barang. Apa yang kalian cari? Misalnya apa yang sering kalian beli secara online? Misalnya apa? Buku misalnya ya, buku. Ketika kalian mencari barang, kalian sudah lalu memilih ya. Memilih, kalian akan mengecek barang tersebut stoknya ada atau tidak. Jika tidak ada, maka kalian akan kembali mencari barang yang lain. Kemudian setelah barang itu ada, kalian lihat harganya, pasti lihat harganya, cocok harganya atau tidak. Nah, kalau harganya tidak cocok, kalian pasti akan cari barang mungkin di toko lain, mungkin di penjual lain, atau di merchant lain. Nah, jadi ini saya tambahkan di season 2 ya. Ini proses ini akan berulang hingga kalian merasa, oh, ada harga yang cocok. Ketika kalian sudah mendapat buku dengan harga yang cocok ya, maka akan dilanjutkan proses ke selanjutnya, pembelian. Oh ya, dari sini juga kalian sudah belajar bahwa perbedaannya ketika kalian membeli online dan offline apa. Kalau kalian membeli online, kalian menemukan ketidakcocokan, meskipun sudah ibaratnya sudah masuk toko online A, misalnya di toko A kan tidak cocok, kan bisa berpindah otomatis ke toko yang lain. Tapi kalau yang offline gimana? Ya tidak bisa, kalian tidak bisa melakukan substitusi, tidak bisa melakukan pembandingan dengan toko yang lain, karena kalian sudah masuk di toko A misalnya. Tapi kalau di online, kalian bisa memilih toko yang sesuai dengan pilihan kalian, yang barangnya ada, yang harganya cocok, kalau bisa ada diskon atau cashback. Nah, pasti kalian akan pilih. Betul? Setelah itu kalian melakukan proses pembelian. Oke. Di proses pembelian ini nanti kalian akan mencetak invoice. Ketika
barang sudah masuk, biasanya sudah masuk ke troli atau keranjang pembelian, maka akan muncul invoice. Invoice isinya tagihan bahwa penerimanya siapa, kalian. Penjualnya siapa, toko B misalnya. Kalian milih menggunakan kurir apa. Nah, kemudian satu lagi yang terpotong di sini, total tagihan. Total tagihannya berapa? Akan ada di invoice. Kemudian setelah proses pembelian, kalian lanjutkan ke proses pembayaran ya. Ini saya singkat saja, sederhana. Di dalam proses pembayaran itu sebetulnya juga masih ada proses yang lain lagi, tapi ini saya buat sesederhana mungkin. Pembayaran ini kalian bisa memilih pembayaran di toko retail terdekat yang inisialnya I atau A tadi, kemudian pilih bayar transfer atau milih pakai uang elektronik. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran, maka akan muncul nota. Nih ya, formulir nota. Kalau kalian membayarnya secara di toko retail di I atau A tadi, kalian akan mendapat struk ya, nota untuk bukti bahwa kalian sudah melakukan pembayaran. Lalu ketika kalian sudah melakukan pembayaran, barang akan dikirim, dan karena dikirimnya secara manual, maka bentuk diagramnya, simbolnya yang proses trapesium. Setelah barang dikirim, setelah proses pengiriman barang, maka akan timbul decision, barangnya sudah sampai atau enggak. Kalian pasti galau di sini. Kalau barangnya belum sampai, kalian cek lagi pengiriman barangnya sampai di mana ini, betul. Nah, sudah sampai di kota mana nih. Nah, setelah barangnya sampai, oh ya, maka akan kalian terima, dan biasanya kalian akan memberi konfirmasi kepada toko online tersebut, atau kalian bisa memberi bintang ya, bintang 5, atau kalian nulis komentar, oh toko ini responnya cepat. Nah, biasanya seperti itu ya. Kemudian selesai. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan alur pembelian online dengan pembelian offline. Kenapa sih Pak kita kok belajar seperti ini, bikin tugas seperti ini? Nih, dari situ kalian bisa mempelajari proses bisnis antara pembelian online dan pembelian online. Yang pertama, ternyata proses pembelian online itu lebih kompleks atau lebih rumit dibanding pembelian offline. Buktinya apa Pak? Ini kalian lihat di sini, kalian lihat simbolnya dalam pembelian offline ini ada berapa simbol nih? Hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sama start dan end. Hanya 7 simbol saja lah, 7 simbol proses flowchart. Kalian bandingkan dengan online, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bahkan bisa lebih, karena ini seperti pembayaran sudah saya sederhanakan ya. Ini belum saya masukkan proses pemilihan kurir juga. Tapi kalian lihat bahwa prosedur pembelian online itu sebenarnya lebih kompleks. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dari sini kok banyak orang yang beralih ke pembelian online? Kenapa saya bilang kok banyak? Buktinya banyak sekarang toko-toko e-commerce yang menjamur ya, memberikan promo, memberikan
cashback atau free ongkir yang menjadi stimulus penggunaan e-commerce. Dan dari situ sebetulnya kita bisa belajar bahwa serumit apapun prosedur di online, ya kan lebih rumit nih, tapi kok orang kok masih banyak yang mau pindah ke online, karena pembelian transaksi online itu mempunyai beberapa kemudahan dan kelebihan. Contohnya, tadi sudah saya singgung, di toko online kalian bisa memilih toko yang cocok. Dalam artian kalian bisa membandingkan harga antara toko A dan toko B dengan barang yang sama. Itu jelas tidak bisa kita temukan di pembelian offline. Masa ketika kalian sudah masuk di toko retail A, kalian lihat, oh saya membandingkan ke toko B, masa kalian akan keluar lagi, buang waktu. Dan kalian biasanya habitnya akan mau tidak mau membeli kebutuhan di toko tersebut. Lalu kemudian dari situ kita juga belajar bahwa serumit apapun proses bisnis di transaksi elektronik, selama itu masih memberikan nilai tambah yang sesuai untuk pengguna, untuk kita, maka tetap akan digunakan. Buktinya banyak yang menggunakan. Itu juga bisa menjadi wawasan kalian ketika besok kalian mempunyai tugas merumuskan atau ikut merancang pembuatan SIA, sistem informasi akuntansi yang elektronik, atau menggunakan sistem komputer. Jadi SIA yang kalian buat harus bisa memberikan nilai tambah kepada pengguna. Kalau tidak bisa memberikan nilai tambah kepada pengguna, maka kemungkinan besar SIA tersebut akan menjadi public enemy. Maksudnya apa? Dari pengguna akan muncul penolakan. Buat apa kita pakai SIA sistem, pakai komputer kalau tidak membantu, malah menambah pekerjaan. Nah, dari pembuatan tugas kemarin kita juga belajar mengenai teknik pendokumentasian. Saya lihat pada dasarnya kalian sudah paham ya cara pendokumentasian menggunakan flowchart. Gampang ya, karena ini akan dipakai kita kedepannya mengenai alur sistem yang ada. Kalau dari sekarang flowchartnya belum kalian pahami, maka kalau saya akan bikin diagram, kalian akan susah. Tapi kira-kira kalian sudah paham ya. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan hari ini mengenai formulir. Jadi sudah saya singgung tadi, formulir simbolnya di flowchart seperti ini. Di akuntansi itu merupakan sekumpulan bukti transaksi. Nah, jadi atau seringkali disingkat form ya. Formulir itu form atau dokumen, orang sering menyebutnya. Contohnya apa? Jurnal, buku besar, laporan-laporan, atau formulir-formulir yang lain. Menurut Mulyadi tahun 2010, formulir adalah secarik kertas yang memiliki ruang untuk diisi dan dapat berupa kertas maupun elektronik. Jadi form di era sekarang itu tidak hanya form manual ya dalam sarik kertas, tapi juga bisa form dalam bentuk elektronik. Elektronik itu maksudnya apa? Dalam penginputannya menggunakan komputer. Nah,
Kalau penginputannya di komputer, kita juga harus belajar mengenai cara atau prosedur yang dilakukan oleh komputer. Salah satunya apa? Kita kemarin sudah mempelajari mengenai entitas dan atribut. Jadi kalian setidaknya sedikit sudah mengetahui cara komputer menyimpan data, khususnya data transaksi akuntansi ya, transaksi elektronik menggunakan entitas, atribut, dan nanti dihubungkan menggunakan database relasional. Kemarin kalian juga sudah menghubungkan ya antar dua entity. Nah, kemudian kapan sih formulir itu diperlukan? Apakah setiap proses bisnis itu, setiap kegiatan di kantor atau di gudang itu harus ada formnya? Itu pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh pengguna atau pelaku bisnis tersebut. Jadi kapan form itu diperlukan? Yang pertama, jika suatu kejadian tersebut harus dicatat. Jadi misalnya pertanyaannya gini, misalnya kalau ada di sebuah perusahaan ada gudang nih, ada gudang. Kalau kalian sebagai karyawan memerlukan mengambil barang dari gudang tersebut, misalnya kalian mengambil ATK, alat tulis kantor. Pertanyaannya, apakah perlu menggunakan form? Kalau menurut saya harus. Karena apa? Di form tersebut nanti akan menjadi bukti siapa yang mengambil alat tulis kantor, siapa yang meminta pulpen, siapa yang memberikan, tanggal, jam, dan jam berapa ada di form tersebut. Kalau tidak dicatat, pertanggungjawabannya seperti apa? Susah. Akan banyak terjadi kehilangan barang. Kemudian, kapan form tersebut diperlukan? Berikutnya, jika informasi harus dicatat berulang kali. Jadi gini, misalnya bulan ini masih kasus yang sama ya. Kalian bulan ini sudah meminta pulpen, kalian nulis di form. Bulan depan kalian meminta buku, pasti akan disodori form yang sama. Karena itu informasi yang harus dicatat. Kalau bulan ini kalian minta tidak dicatat, bulan depan kalian minta tidak dicatat, repot. Yang harus bertanggung jawab berarti kepala gudangnya. Kenapa kok barang ini kok bisa keluar tapi tidak dicatat? Bisa-bisa kepala gudangnya kena klaim, harus ganti. Kemudian kapan form diperlukan? Yang berikutnya, ketika perlu adanya penanggung jawab dalam terjadinya transaksi. Jelas ya, tadi sudah saya contohkan, penanggung jawabnya siapa ketika ada transaksi di gudang? Ya, kepala gudang yang pasti akan ditanyai. Urusan kepala gudang mengeluarkan buku atau ATK dan dipakai oleh kalian, misalnya sebagai karyawan, dipakainya buat apa? Itu mungkin urusannya si karyawan tersebut. Tapi isi barang-barang di gudang tentunya jadi tanggung jawab dari kepala gudang. Kemudian kapan form diperlukan? Misalnya ketika memerlukan penyatuan informasi yang saling berhubungan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika nanti contoh yang sama, buku, kalau meminta ATK atau buku dan tugas gudang menyerahkan ke kalian, tentunya selain stok di gudang berkurang, tentunya di akuntansi nilai persediaan barangnya juga berkurang. Jadi informasi seperti ini kan yang harus saling terintegrasi, sehingga
ketika ada pengurangan barang di gudang, nilai persediaannya di akuntansi juga berkurang. Ketika ada barang bertambah di gudang, barang datang, pesanan, maka nilai persediaannya juga bertambah. Jadi itu kapan form diperlukan. Berikutnya kita mempelajari mengenai manfaat formulir atau form. Jadi apa yang kita buat melalui form jangan sampai itu menjadi sia-sia karena kita tidak tahu manfaatnya apa. Yang pertama, jelas di form ada orang-orang yang bertanggung jawab. Siapa? Dalam hal ini misalnya contoh tadi, kepala gudang dan si peminta barang. Kemudian manfaat yang kedua, jelas merekam data transaksi. Jadi data transaksi ada buktinya, bukan bukti rekaman video enggak, tapi bukti rekaman tertulis dalam dokumen atau form. Kemudian yang berikutnya, mengurangi kesalahan dengan cara menyatakan kejadian dalam bentuk tulisan. Jelas. Jadi kejadian yang ada dibuat dalam tertulis, tidak hanya omongan saja. Kan tidak mungkin toh. Misalnya minta barang ke gudang cuma bilang, "Pak, saya minta alat tulis." "Oh ya, saya ambilkan." Kan tidak bisa cuma seperti itu. Harus ada, "Oh, silakan tulis dulu." Di formnya kan biasanya seperti itu. Kemudian manfaat yang berikutnya, menyampaikan informasi pokok antar orang. Jadi di form pengambilan barang di gudang tadi terdapat informasi pokok yang isinya bahwa saya sudah mengambil barang ke gudang dan gudang sudah menyerahkan barang tersebut ke saya. Jadi itu ya manfaat dari formulir. Kemudian itu tadi manfaat formulir secara keseluruhan. Karena sekarang eranya era sistem, maka tidak mantap jika tidak menyertakan manfaat formulir secara elektronik. Nah, bayangkan tadi kalau kalian ke gudang minta barang ditulis secara manual. Sekarang kita minta barangnya menggunakan sistem. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, jelas tidak pernah kehabisan, ini maksudnya form elektronik ya. Kan tidak mungkin toh tidak bisa minta ke gudang karena tidak bisa mengisi sistem form di sistem karena alasannya formnya habis. Tidak bisa karena meskipun ada batasannya tapi jumlahnya sangat banyak, kapasitasnya secara elektronik computerized, dan jika tempat penyimpanannya habis itu bisa di extend atau bisa ditambah. Kemudian secara manfaat berikutnya, mengurangi ketidakefisienan. Jelas ya, karena dokumen elektronik sekali mengisi data tersebut bisa digunakan di tempat lain, dan dokumen tersebut misalnya data karyawan sudah tersimpan, maka penulisan nama karyawan tidak perlu menggunakan manual, diketik manual, enggak, pasti sudah terintegrasi dengan database karyawan. Jadi lebih efisien ya. Dan ini ada hubungannya tadi dengan mudah dalam pengelolaan. Kemudian formulir elektronik sangat minimal sekali kesalahannya. Kesalahan dalam artian misalnya minta barangnya jumlahnya 9 tapi karena ngantuk ditulisnya jadi 8 gitu. Sangat jarang karena angka ketika diketik tulisannya jelas ya, dan ketika dicetak tulisannya juga clear. Tadi penangkapan data dilakukan sekali, betul ya.
Nanti ketika kita sudah didaftar jadi anggota perusahaan, karyawan perusahaan, dan kita sudah mengisi data karyawan, itu bisa dipakai terus. Hanya dilakukan sekali saja. Kemudian tidak ada data yang mengambang, tadi sudah ya, clear ya. Jadi data yang diinput tidak ini angka berapa ya, 9 apa 8 ya, ini angka berapa ya, 0 apa 1. Jadi data betul-betul clear ya. Ini kenapa kok saya bahas ini, karena ini penting, karena ini ada hubungannya dengan pembuatan SIA. Kalau kalian tidak tahu ini, buat SIA susah dan tidak tahu manfaatnya, capek akhirnya nanti. Tapi karena tahu manfaatnya, saya harapkan kalian bisa mendapat pencerahan dan seperti mendapat energi yang baru dalam pembuatan SIA. Dan kita lanjut form menurut tujuan penggunaannya. Ada dua. Yang pertama, form yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Misalnya apa? Surat penawaran, permintaan penawaran harga. Nanti ada contohnya di belakang. Apabila istilahnya kita sudah punya supplier, kita punya perusahaan, kita punya supplier, tapi kita ingin menjaga supaya bisnis kita berjalan lancar, kita harus memberikan, tidak boleh bergantung pada satu supplier saja. Kita mencari supplier substitusi. Karena mencari supplier substitusi, kita juga harus meminta penawaran harga supaya harga yang diberikan oleh supplier substitusi tidak terlampau mahal. Kemudian formulir menurut tujuan penggunaannya, yang kedua adalah formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Kayak tadi ya contohnya ya. Ketika minta barang di gudang, ada formnya, catat. Kemudian misalnya ketika melakukan penjualan di point of sale, seperti yang tadi ini ya. Nih, keluarnya nota di sini untuk mencatat sudah dilakukan pembayaran. Sama ya dengan di sini ya, nota mencatat sudah dilakukan pembayaran. Ya, nanti kita ada contoh-contoh formulirnya. Kemudian prinsip dasar yang harus kalian pegang dalam merancang form. Yang pertama, hindari duplikasi. Maksudnya apa sih? Satu form ya untuk satu nomor form ya untuk satu transaksi tersebut. Jadi nanti ada hubungannya dengan yang prinsip yang keempat ya, memberi nomor identifikasi. Jadi jangan sampai transaksi yang berbeda tapi diberi nomor yang sama. Gunanya untuk pelacakan ya. Kalau sampai keluar nomor yang sama, nomor identifikasi yang sama, tapi keluar punya nomor identifikasi yang sama tapi transaksinya berbeda, maka istilahnya terjadi kecurangan di situ. Bisa saja maksudnya ini di dalam form pengisiannya, misalnya kalian sudah mengisi form nama ya sudah, tabel isian nama tidak perlu diisi lagi, tidak perlu dibuat lagi. Hubungannya juga yang kedua ya, hasilnya formulir akan dibuat sesederhana mungkin. Kemudian yang berikutnya ada nama dan alamat perusahaan atau biasanya kop ya, ada kop di form itu, ada kepalanya, ada kopnya. Yuk kita belajar form. Permintaan contoh form
permintaan penawaran harga. Di sini misalnya saya punya perusahaan, saya sudah mempunyai supplier, ya. Saya ingin mempunyai supplier yang lain lagi supaya tidak terjadi monopoli. Di sini saya memberikan, silakan menawarkan kepada kami barang-barang berikut. Kami bersedia mempertimbangkan. Ini ya. Jumlahnya berapa? Nomor partnya berapa kalau ada, kemudian barangnya diminta apa, harganya apa, potongnya berapa, harga bersihnya berapa. Jelas di sini kita meminta penawaran harga pada perusahaan lain. Kalau sudah, tulis nama perusahaannya siapa dan tanda tangan siapa yang meminta. Ini berarti masuknya ini ya, form yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Jadi setelah perusahaan menerima ini, maka perusahaan akan mengirimkan harga sesuai yang diminta oleh kita. Kemudian contoh berikutnya, form perintah pengiriman. Misalnya nih, saya mau mengirimkan barang saya ke distributor saya. Nah, nama perusahaannya, kemudian lihat ada nomor, nah, ada tanggal, pesanan, penjualnya siapa, ada keterangannya, yang dipesan berapa, yang dikirim berapa, kasih urean kalau diperlukan, harganya berapa. Nah, bagian pengiriman. Ini ya contoh form ya. Kemudian yang berikutnya, form faktur. Jika telah dilakukan pembelian, akan keluar faktur. Faktur itu berarti seperti ini ya, atau bisa juga disebut invoice. Tapi kalau di akuntansi, faktur lebih dekatnya untuk penghitungan jumlah pajak yang nanti harus dibayarkan. Kalau invoice fungsinya hanya lebih ke internal. Di sini ada dikirimkannya kepada siapa, pengirimnya siapa, nomornya berapa, nomor pesanan berapa, terus nama penjualnya, nama salesnya, terminnya dibayar berapa kali, dikirimkan via apa. Itu itu pertemuan kita hari ini mengenai form. Form ini penting sekali karena di pertemuan setelah ini kita akan selain ada alur flowchart, kita akan juga belajar form-form apa nanti yang akan dihasilkan. Jadi sekian, terima kasih untuk kesempatannya bisa bagian materi ini. Jika ada yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke WA grup, silakan, akan saya balas. Oke, terima kasih, selamat pagi dan selamat jaga kesehatan. Dadah.